Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mesri Investment. Baik teman-teman, hari ini tanggal 29 Juli 2022 teman-teman. Saya cek tanggalan dulu. Tanggal 30, tanggal 31 itu adalah Minggu, berarti Senin mulai Juli Agustus ya teman-teman. Teman-teman, tadi malam adalah rilis GDP Amerika, dan untuk Amerika adalah 2 kali berturut-turut, dalam 2 kali kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi adalah negatif teman-teman, sehingga masuk kriteria resesi. Market sahamnya ternyata malah naik ya teman-teman, bukan masalah naik, malah naik. Saya lihat tadi beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia, atau cukup banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, ternyata laporan keuangannya bagus. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya Mesri tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus hati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, kita bahas dulu ya yang baru hangat tadi malam. Yang baru hangat tadi malam kita bahas dulu itu adalah terkait inflasi, bukan inflasi, GDP ya, di Amerika. Jadi kita lihat dulu seperti ini. Tadi malam ada 2 informasi penting ya, keterangan The Fed tentang suku bunga itu yang tanggal 28, yang ini dalam sehari ada 2 high impact news teman-teman, tentang suku bunga yang naik dari 1,75 tambah 0,75 menjadi 2,5 ya, dan ini sesuai ekspektasi market. Marketnya sepertinya udah oke aja seperti itu, dengan ya kenyataannya bahwa suku bunganya naik seperti itu. Terus kemudian masih juga keluar pertumbuhan ekonomi quarter to quarter ya teman-teman, year on year. Nah di sini adalah ternyata Amerika itu teman-teman, ternyata Amerika itu adalah realisasi pertumbuhannya adalah minus 0,9. Padahal sebelumnya juga minus 1,6. Jadi quarter sebelumnya minus ya, quarter saat ini minus. Padahal kesepakatannya adalah, atau kesepakatan konsensusnya adalah, perkiraannya adalah 0,6. Ternyata di luar di luar kenyataan. Namun demikian kok kenapa untuk tadi malam ini justru bursa Amerika ini kok malah masih melaju, Nasdaq, Dow Jones ya, SP 500 masih melaju seperti itu. Oke, kita lihat dulu di PowerPoint tadi sudah saya siapkan, bahwa kalau menurut kriteria bahwa kalau pertumbuhan ekonomi berturut-turut 2 kuartal itu negatif, itu adalah masuk resesi ya teman-teman. Ini di sini Amerika masuk resesi. Ntar saya perbesar, ini kenapa nggak bisa refresh PowerPoint-nya. Oke, Amerika masuk resesi seperti ini. Kalau gitu saya kecilin aja teman-teman. Ya, ini Amerika masuk resesi karena dalam 2 kuartal berturut-turut teman-teman minus ya. Minus. Nah, ini adalah tentang beritanya tadi malam. Catatan saya adalah rilis data GDP US malam, bahwa US mencatatkan pertumbuhan negatif atau kontraksi year on year, dan 3 bulan pertama 2022 tadi minus, 3 bulan kedua di 2022 juga minus ya. Terus data berikutnya adalah ini cuman penjelasan aja. Nah ini datanya tadi, sebenarnya tadi. Nah di lain sisi teman-teman, di negara kita ini hari ini banyak rilis laporan keuangan. Dari beberapa hari ini kita bisa ngelihat ini ada United Tractor, ini laporan keuangannya bagus ya, tumbuh
tumbuh, dan dibanding quarter sebelumnya juga tumbuh, dibanding tahun sebelumnya juga tumbuh jauh. Terus kemudian di bagian kanan ini BRI juga sama, tumbuh sedikit, tapi dibanding quarter sebelumnya, tahun sebelumnya lebih tinggi. Terus kemudian kalau Akra ini juga sama, year on year-nya lebih tinggi, quarter to quarter-nya juga naik sedikit. Nah, ini yang kenceng adalah Inco, teman-teman. Inco year on year-nya dalam quarter yang sama dari tahun lalu tumbuhnya 2 kali lipat untuk Q1, Q2-nya tumbuhnya berapa kali lipat tuh? 4 kali lipat ya. Ya sekitar 3 lebih. Kalau dari quarter 1 ke quarter 2 juga tumbuhnya lumayan ya. Terus tadi yang sore-sore teman-teman, ini laporan keuangan banking BNI, walaupun saya belum dapat data dari RTI-nya, ternyata juga naik ya teman-teman. Jadi memang banyak laporan keuangan perusahaan di Indonesia ini bagus-bagus. Nah, ini yang menjadi catatan saya, teman-teman, yang menjadi catatan saya. Beberapa kan belum keluar nih, beberapa belum keluar, beberapa sudah keluar nih, seperti Inco ini kan sudah keluar nih. Inco udah keluar dan bagus. Nah, Akranya belum keluar. Terus hari ini kan sebenarnya pagi itu marketnya bagus, teman-teman. Tapi closingannya ada banyak yang ngebentuk shooting star seperti itu ya. Itu menurut saya sih karena pengaruh dari bursa regional Asia yang kurang begitu bergairah hari ini. Dan yang kedua juga ini adalah hari Jumat. Beberapa saham tadi walaupun turun, teman-teman, itu saya lihat beberapa saham itu walaupun turun ternyata average-nya masih di atas. Jadi ya sepertinya penurunan ini adalah ya karena orang nggak mau pegang posisi di hari ini ya. Orang nggak mau pegang posisi di hari libur ini. Seperti itu. Average-nya masih cukup banyak yang di atas. Jadi ya saya rasa bagi yang pegang beli pagi, kalau harganya harga di atas, tentu nyangkut teman-teman. Kayak Antam seperti itu. Tapi saya lihat tadi sekilas memang harganya masih pada di atas ya. Nah, kenapa kok US resesi tapi sepertinya nggak begitu takut teman-teman. Laporan kemarin tentang suku bunga yang dinaikkan, terus GDP yang tumbuh negatif 2 quarter seperti itu. Jadi sebenarnya ya difahami ya teman-teman. Artinya memang pertumbuhan ekonomi ini tidak, mungkin walaupun tumbuh tapi kecil seperti itu, nggak bisa mungkin ngegas banget ya, nggak bisa. Istilahnya ya memang baru keluar dari recover dari pandemi, dan juga kemarin juga belum lagi diajar dengan harga komoditas yang tinggi semua ya. Terus ya di mana-mana ya namanya berita juga keluar berita tentang slowdown ekonomi apa-apa seperti itulah, seperti itu. Ya intinya tumbuh tapi sedikit lah seperti itu. Dan masih ada harapan juga kondisi ini akan membaik teman-teman. Jadi karena ada harapan kondisi mungkin tidak akan lebih buruk lagi, mungkin tidak akan baik banget, tapi tidak akan seburuk kemarin-kemarin seperti itu. Makanya ya harapannya masih ada, orang masih berani positioning, dan saham-sahamnya akhirnya masih bagus-bagus pergerakannya. Kalau di Indonesia sih saya yakin ini dengan ngelihat laporan keuangan yang bagus-bagus nih teman-teman, nih kok saya optimis IHSG ya memang secara cat juga IHSG-nya bagus ya teman-teman. Oke, itu tadi adalah bahasan tentang kondisi market karena resesi, pengumuman resesi karena pengumuman tingkat suku bunga kemarin, dan juga kondisi market Amerika yang masih ngegas, saham-saham Indonesia yang bagus laporan keuangannya seperti itu. Oke, kita sekarang lihat dulu untuk IHSG teman-teman. Hari ini IHSG-nya ya sebenarnya oke ya. Ini kita bisa ngelihat bahwa IHSG hari ini teman-teman, ini sudah testing resistan hari ini. 50 retracement itu sudah jauh dilewati kemarin. Hari ini bahkan sempat di 7.000-an, 7.030. Ya bagusnya dia sudah ngetes psikologi ya, angka psikologi 7.000. Jadi resistan sekitar 6.990 hari ini berhasil dites.
tapi closingnya turun dan bentuk candlenya adalah shooting star. Ini yang agak nggak bagus ya. Tapi kalau kita lihat laporan keuangan ini dan juga kondisi Jumat ini ya sepertinya memang ya market memang enggan untuk ngegas kenceng seperti itu. Tapi kalau kita lihat Indonesia masih cukup oke lah dari saham-sahamnya tadi. Jadi resistannya jelas ya masih di 6993, supportnya masih ada di 6910. Ya nggak not so bad lah seperti itu ya, not so bad. Kondisinya tidak jelek-jelek amat. Kalau dalam weekly chart IHSG ini kan juga ada di 69, ada resistan di 6963 kalau dalam weekly Fibonacci-nya. Ya ini trennya dalam medium term ini masih bagus banget juga kok. Terus kemudian trennya masih oke. Kemudian kita lihat rilis laporan keuangan kan tadi bagus-bagus semuanya ya teman-teman. Nah kita lihat dulu untuk kondisi regional ya teman-teman. Kondisi regional tadi udah saya singgung sekilas. Untuk kondisi regional itu tadi malam Amerikanya oke ya. Dow Jones-nya 1,1,2. Nah, ini Asianya aja yang kurang bagus. Kenapa? Seperti itu. Asianya kurang bagus. Eropanya padahal bagus. Ya, teman-teman. Eropanya bagus. Dan Dow Jones, Dow Food-nya ini saya refresh, teman-teman. Saya refresh dulu. Ini Eropanya masih bagus. Saya refresh barusan. Terus Dow Food-nya masih bagus. Kondisi currency kita juga di bawah 15.000. Ini saya lihat tadi dolar indeksnya juga kekuatannya udah mulai turun, teman-teman. Jadi walaupun the Fed rate-nya naik, itu dolar indeksnya udah nggak kencang. Nanti kita cek dolar indeksnya. Kemudian kita tengok dulu sekarang untuk ini regional sudah. Sekarang harga komoditas. Nah ini kondisi regional tadi ya. Ini Dow Jones-nya tadi udah saya singgung. Oke. Nasdaq oke. SP500 oke. Ini Asia aja yang memang Asia ini secara chart memang masih belum bagus ya. Nikkei juga. Ini Eropanya bagus. Tadi 2 hari bagus. Eropanya bagus-bagus ya. Ini IHSG-nya juga masih cukup oke seperti itu. Walaupun shooting star closing-nya. Kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas teman-teman. Crude oil bermain di atas atau hampir mendekati 100 lagi. Kemudian natural gas alamnya itu sudah mulai turun sih, kemarin kenceng ya. Palm oil CPO-nya ini teman-teman, CPO-nya udah bermain di atas 4.000 angka psikologis. Saya lihat juga saham-saham CPO udah mulai ngegas teman-teman, terutama saham-saham yang CPO yang second liner. Tapi kenapa ya yang first liner masih belum? Ya nggak semua sih, tapi ada Astra Gusari belum, LSIP, kemudian SSMS oke. Padahal ini DMO kan dibebaskan sama ada pajak yang dibebaskan ya teman-teman. Tentang CPO. Silakan teman cari beritanya. Itu kan kalau si DMO dibebaskan berarti kan boleh ekspor kan seperti itu. Berkahnya bagi pengusaha CPO. Nah, kemudian berita terkait itu CPO coba saya carikan dulu deh. Ini kalau kita googling sih banyak sih teman-teman bahasannya, bahasan tentang itu. Coba kita lihat ya. Siap-siap kalau beneran cabut DMO dan CPO begini jadinya. Jadi rencana mencabut kebijakan wajib pemenuhan domestik ini disambut positif oleh pelaku sektor sawit ya akan berdampak positif bagi ekspor sawit Indonesia. Bagus karena ini memudahkan para ekspor untuk mengatur kontrak dengan kapal karena sudah ada kepastian di awal. Harga akan turun tapi nanti akan terjadi keseimbangan baru. Betul. Jadi memang dulu pada saat DMO kita, maksud saya sementara di stop ekspor dulu kan pasokan CPO yang dari Indonesia Malaysia utamanya di dunia ini kan jadi berkurang yang dari Indonesia sehingga harganya sempat naik. CPO-nya kan dulu sempat ke 7.000 ya dulu ya, ke 7.000 ringgit ya di sini ya. Tapi terus
Kan demo-nya kan terus maksudnya stop ekspornya, keran ekspornya udah dibuka, suplai Indonesia mulai masuk. Nah, kalau sekarang dengan pembolehan ekspor atau kalau di sini tadi pencabutan kebijakan demo, berarti kan boleh ekspor dengan bebas lah seperti itu. Nah, di sini tadi kan disebutkan harganya mungkin turun tetapi akan terjadi keseimbangan baru. Ya, kalau harganya pasokannya banyak, harganya bisa turun, tetapi seperti biasa akan terjadi keseimbangan baru. Entah mungkin pengaturan produksinya, pengaturan ekspornya atau seperti apa. Mekanismenya pokoknya terkait antara demand and supply. Itu ya. Ini bahasan tentang CPO seperti itu. Bahasan tentang CPO-nya seperti itu. Nah, tadi kan sampai di mana ya? CPO sudah mulai naik di atas 4.200-an. Harga coal teman-teman ini juga masih bertengger di atas, masih di sekitar 410. Harga emas juga mulai naik ke atas. Emas kaitannya adalah MDKA, Antam ya, harusnya bagus-bagus. Nikel juga saham-saham terkait metal, ini juga masih cenderung naik teman-teman. Ini oke sih, saya ada posisi untuk saham-saham metal juga. Nah, ini teman-teman berikutnya adalah kaitannya dengan soybean, kedelai, dan juga jagung, di mana kedelai dan jagung adalah bahan dasar pakan ayam. Nanti teman-teman bisa bandingkan apakah saham pakan ayam turun, karena dimungkinkan memang kaitannya di situ. Oke teman-teman, berikutnya setelah kita bahas tadi, sekarang kita akan lihat dulu pergerakan dari indeksnya sekilas saja ya, nggak harus semuanya kita bahas. Hari ini memang masih kepengaruh regional ya, sepertinya masih enggan dan juga harinya adalah hari Jumat. Oke, seperti itu. Kita coba refresh dulu market hari ini apa aja yang bergerak. Ini kelihatan sekali yang tinggi adalah IDX Industri, teman-teman. IDX Industri yang paling tinggi ini. Sahamnya apa aja yang bergerak dari IDX Industri? Sahamnya itu kita tengok dulu sahamnya ya. Ini ada, oke sebentar teman-teman, koneksi saya sedang lelet sekali. Nah, BMTR. Coba nanti akan saya bahas. BMTR yang lainnya saya nggak kenal. ASI, Astra International. Astra International adalah rilis laporan keuangannya bagus ya. Rilis laporan keuangan untuk Astra adalah bagus ya. Kita lihat dulu untuk Astra tadi. Ini United Tractor, kemudian BRI. Astra belum ya, saya belum punya ya. Saya belum ada. Nanti kita cek aja lah dulu. Oke, kemudian ini sektor industri, BMTR, kemudian Astra International, lainnya sih nggak ada ya. Astra Grafia. Oke, saya skip lagi. Kemudian sektor berikutnya apa? Ini tinggi ini apa ya? Kita tengok dulu teman-teman. Yang ini apa? Sektor ini adalah IDX Value 30. IDX Value 30. Sahamnya apa saja? Ada BMTR ya, tadi masuk juga. Akra oke ya. MNC juga naik. Astra, nah ini CTRA, United Tractor ya, naik kencang dia. Yang lainnya sih Indotamang Raya, Airship juga oke. Seperti itu kenaikannya. Terus kemudian IDX Energi teman-teman. IDX Energi hari ini juga banyak bergerak. BP ya, BP kemarin kan udah sempat saya singgung juga ya. BP ini kenceng banget pergerakannya. Harus masuk list ya teman-teman ini. BP Akra, BSSR, saya coba lingkarin, nanti saya bahas tersendiri aja deh. Kalau enggak ya saya bikinkan video tersendiri, karena video yang sekarang ini kan overview secara umum ya. ADMR juga bergerak semua teman-teman. Terus yang marketnya paling dalam apa Pak? Paling dalam health, tapi sepertinya nggak usah kita bahas karena tadi sekilas sih udah kelihatan sahamnya memang banyak yang turun. Nah ini sektor teknologi GoTo-nya turun 10 ya teman-teman. Ini dalam juga ya GoTo-nya. Tadi masih 310-an loh.
Kemudian kita tengok dulu. Nah, teman-teman, berikutnya kita bahas dulu ya untuk kondisi dari saham per masing-masing sektornya. Kondisinya seperti apa? Nah, kita lihat BNI, teman-teman. BNI tadi kan rilis laporan keuangan tutup market tapi belum belum rilis tadi sih. Nah, kalau kita lihat sih ini sebelum ada berita penurunan apa istilahnya? Pengumuman laporan keuangan ini kan tadi belum dirilis. Ini BNI ini masih ketemu resisten 7950 ya. Udah 2 hari. Nah, Bank Mandiri hari ini loncat. Bank Mandiri tadi kaitannya adalah ini BRI. Ini Inco. Kayaknya udah keluar loh teman-teman. Cuman saya belum dapat datanya untuk laporan keuangan Bank Mandiri. Oke, kemudian BRI ini juga masih ada percobaan naik. Cuman dia mau balik arah lagi teman-teman ya. BCA masih belum ya, masih cukup alot nih. BCA itu di 7390. Jadi supportnya kembali, BCA ini kembali ke 7350. Supportnya kan yang kemarin-kemarin ada di 7250. BTN ini sama, masih pada ketemu resisten semuanya. Nah, hari ini yang lanjut naik itu adalah Bank Niaga teman-teman. Bank Niaga saya belum dapat laporan keuangannya juga. Ini kita lihat sekilas dulu. Ini coba. Ini PNBN sama PNBS. Ini PNBN-nya ini masih retracement. Jadi trennya masih cukup terjaga. Retracementnya masih di kisaran 38 retracement. PNBS ini mencoba naik teman-teman. Hampir sentuh di 50 retracementnya ya. Nah, kemudian untuk bank digital ya teman-teman, Arto. Ini masih pelan-pelan naik. Tapi kalau ya tadi sempat di 11-an, tapi kalau saya lihat ini supportnya tetap ya minimal di 10.000 sih teman-teman. 10.000, 9.500-an. Jadi sabar dulu aja. BBJB juga masih konsolidasi dekat dengan resistannya ya. BBAI sih belum ya, masih sempit lagi. Nah, ini hari ini Agro ya. Agro akhirnya hari ini tadi itu sempat breakout. Cuman memang benar sepertinya Agro ini masih ada resistan volume, jadi masih alot sekali. Kalau seperti ini jadinya Agro ini jadi barang tradingan, tapi sebenarnya capek juga ya. Udah pegang barang, sehari 2 hari naik terus stop lagi seperti itu. Ini nggak seperti pas pergerakannya dulu kenceng banget seperti ini kan. Kalau ini kan kalau kita pegang ya harus dipegang terus. Kalau sekarang kita pegang ya balik arah ya bisa harus take profit karena ini yang masih pegang di sini kayaknya banyak teman-teman. Nah, kemudian Breeze ini stylenya adalah masih pelan-pelan nanjak. Tapi ini cukup oke ya pergerakannya. Ini saat ini dia ketemu resistan di MA 200-nya. Ini Breeze Agro masih oke. Yang lainnya sih kita tengok aja, sepertinya memang nggak ada ini. Bevin aja ya, Bevin tuh kalau nggak salah kemarin ada news ya teman-teman. Coba dilihat. Ini Lau Praba semester 1 ya, ini semester 1. Iya benar semester 1. Kenaikannya berapa ini? 70% naik ya, Bevin naik. Tapi ini kan sudah harusnya udah kemarin. Bevin sih memang chartnya cukup oke. Tradingan tapi ya menurut saya. Nah, kemudian Astra ya teman-teman, rilis laporan keuangannya oke. Jadi Astra itu hari ini naik sempat sampai di 50 retracement-nya ya. Autonya kemarin naik, hari ini kemarin naiknya ketemu 50 retracement nggak kuat balik arah. Stragrafia, nah ini United Tractor tadi kan sudah keluar laporan keuangannya. Nah ini kan, jadi oke semua laporan keuangannya. Laporan keuangannya oke semua, jadi nggak salah kalau memang dia naik ya. Kemudian, nah sektor consumer teman-teman, untuk Mayora
hari ini sudah mulai ada perlawanan ya dari candlenya. Indofood masih mencari support, jadi hati-hati, ada 38 retracement. Kalau itu jebol bisa sampai langsung ke 6.500 ya, karena itu adalah target penurunan bila jebol dari 38 retracement ya. Walaupun di sini ada 50 dan ini kalau 50-nya sih boleh diperhatikan karena cukup banyak supportnya di sini. Ya cukup banyak supportnya di sini ya, di 50 retracement ini. Kalau kita lihat di bagian kiri banyak supportnya. Aja sih dari kemarin masih belum kemana-mana. Nah, untuk Unilever teman-teman, ini walaupun terkoreksi, ini sudah mulai ada doji. Nah, silakan kemarin yang nanya, Pak Unilever gimana Pak? Gitu. Nah, Unilever ini dia ada doji ya, berarti butuh konfirmasi besok. Untuk sementara sih ada support di 4.415 ya. Kino sepertinya udah rilis laporan keuangan ya. ICPB juga masih mencari support teman-teman. ICBB targetnya ke 8.700 ya. 61,8 retracement. Sido ARB. Kenapa ARB? Apakah rilis laporan keuangan teman-teman? Saya laba bersih ini kita cek dulu. Laba bersih tanggal 29. Penjualan laba bersih ini tergerus karena pendapatan yang turun dihadapkan pada beban peningkatan inflasi bahan baku. Jadi karena bahan baku. Tapi ya saya tadi sih sempat memantau Sido ya. Ini Marubosu. Ini ada support dia di 9.900-an. Jadi kita lihat dalam berapa hari ke depan deh untuk Sidonya. Yang garam, WIM. Nah WIM ini malah dia melejit. Ya, dia melejit. WIM kenapa melejit? Kita tengok dulu sekilas aja. Oh berdividen ya dia. Saya belum dapat beritanya. Oke saya skip aja. Kemudian sektor energi teman-teman bisa ngelihat sebenarnya minyak itu masih di atas berapa ya? Di atas hampir 100 tapi gasnya turun ya. Nah ini gasnya turun, ini juga saham gas nggak kemana-mana. Medco-nya ketemu resistan, Elsa-nya juga ketemu resistan, retracement. Yang bagus adalah Akra. Akra ya. Nah Akra ini bagus dalam monthly aja bagus banget dia. Akra memang stylenya adalah ketika ini barang turun dalam silakan dibeli. Ini dalam weekly monthly-nya aja bagus banget teman-teman. Dari 50 retracement ya ini memang barang spesial sih. Nah kemudian untuk saham sawit teman-teman, tadi harga sawit sudah mulai nanjak, teman-teman bisa lihat. Astra Agrolestari sebenarnya juga sudah mulai manasin mesin ya, tapi masih malu-malu. LSIP-nya yang udah ya agak sedikit naik seperti itu. SSMS kembali lagi naik lagi. Ini barang memang luar biasa kalau naik. Dalam chart monthly-nya aja juga lumayan banget nih. Coba saya tarik resistan monthly-nya. Nah dia hampir sampai di 50 retracement monthly teman-teman. Kalau di weekly-nya sudah naik lagi, lebih kencang lagi. Kemudian CSRA juga oke. Ini saham dari kemarin juga memang pergerakannya oke ya. Nah kita lihat dalam tren dia turun ini, resistan dia itu nah dia ada resistan di 715, berikutnya 50 retracement di 753 teman-teman. SIM-nya pelan-pelan aja naiknya. Sampurna maksud saya, bukan Samudra Agro. Sampurna Agro, SGRO, kita lihat. Ini resistan dia, ini juga oke chartnya. Lagging komentar saya. Ini sampai 50 retracement ya chartnya. Cusco Plantation juga, ini banyak OTW semua ini saham-saham sawit. Saham-saham sawit bagus-bagus ini. TAPG masih lanjut naik juga. Semar juga. Nah kemudian terkait coal ya teman-teman, coal sama metalnya nanjak naik, coalnya masih tinggi, harumnya akhirnya juga masih kenceng. Ini kemarin kan barang ini kan saya bilang tinggal nunggu waktu aja dan akhirnya memang naik. Indo Tambang Raya juga naik tapi walaupun kenaikannya pelan-pelan ya. Adaro ini yang ada retracement hari ini, dia masih sedikit konsolidasi di puncak. PTBA juga
Ini juga saham-saham yang lain akhirnya mengikuti juga ya. Jadi KKGI 2 hari sudah retracement. Nah, seperti KKGI ininya ya, volatilitasnya tinggi. Nah, United Tractor akhirnya sentuh 33.500 tadi teman-teman. High sebelumnya. Ini barang sebentar aja ini turun ke 26. Turun ke 26 dari 33 ke 26, sekarang udah kembali ke 33 lagi. Dalam berapa hari teman-teman? Ini dari 4 Juli loh teman-teman. 4 Juli sekarang 29 Juli. Ini cuman 25 hari aja dia kembali lagi atau naik dari 26 sampai ke 33. Indika juga masih naik walaupun ini terkoreksi hari ini. Petrosi, Nadoid ini kemarin saya ini pantau ini, tapi ini di 50 retracement nih saya tunggu dia take profit atau ini, tapi ternyata hari ini masih belum mampu, jadi masih bersandar di 50 retracementnya ya. BSS kita cek dulu sekilas. Nah, ini MBAP nih, MBAP sampai bentuk chartnya seperti United Tractor ini. Kemudian untuk metal ini menarik juga. ADMR ini akhirnya ADMR itu nyampe di resistan pertama ya teman-teman. Sayangnya bentuknya adalah doji. Apakah dia akan turun dulu ataukah bisa lanjut naik teman-teman? Saat ini di 1845 ADMR ini adalah support ya. Iya support. Antam teman-teman. Nah ini Antam. Ini juga cukup oke ya chartnya ya. 50 retracementnya itu sudah deket sih di sekitar 2100. Di sekitar 2100. Nah seperti ini kalau kita lihat nih yang lebih besar. Ini 2100 ya, sekitar 2100-an teman-teman. Itu targetnya dia. Inco dalam chart ini 50 retracementnya juga hampir-hampir sampai sih 6500. Range-nya yang masih cukup jauh, dia di 1650-an. MDKA teman-teman ini ketemu resistan hari ini ya. Saham-saham metal walaupun tadi metalnya secara umum seperti siap-siap naik, tapi sahamnya ini kepentok resistan semua nih. Kemudian sektor telekomunikasi teman-teman. Untuk Telkom masih belum ya, dia mencari supportnya di 38 retracement. Ini Indosat aja yang bagus. Nah Indosat break akhirnya. Jadi Indosat akhirnya break. Ya kenaikan dari Indosat ini sudah sampai naik dari 50 retracement di atas 61 dan sempat di atas 78 retracement. Ini bagus pergerakannya. Excel-nya masih belum. Friend-nya masih belum ketemu resistan ya. Ini untuk TBIG retracement ya. Kemudian yang terkait oil, BRPT masih retracement, ESA juga masih konsolidasi. TPIA juga, TPIA itu setelah kemarin retracement dia sampai di 38. Jadi terkoreksinya dia hanya sampai di 38 dan mantul. Ini sih cukup oke, tren ini cukup oke. Nah, kemudian yang selanjutnya ini sekilas karena saya lihat memang masih belum pada bergerak, yaitu konstruksi masih belum kemana-mana semuanya. Ya, hanya propertinya ini banyak yang bagus, tapi balik arah ya. BSDE ada spike balik arah lagi ya. BS Asri ngegas lagi tapi balik arah lagi ya. Kemudian SMRA ya balik arah lagi juga. CTRA ini yang lumayan. Dan LPCK ya, LPCK juga ketemu resistan juga. Kalau yang lainnya sih belum. Tol, semen masih belum semua teman-teman. Saham terkait media ini hanya MNCN aja yang bergerak. Tapi sepertinya ini satu grup ya. BHIT. Saya belum bikin grupnya ya. BHIT ini juga bergerak hari ini. Saya cek dulu. Ya, ini ikut bergerak. Oke. Ya, satu grup sih. Kemudian saham-saham yang biasa saya pantau apakah dia ada yang bagus. Ini IMAS saja ya. IMAS sepertinya udah keluar ya laporan keuangan ya. IMAS IMJS, IMASnya cukup oke teman-teman. Asalnya masih belum. MTK-nya juga masih jalan di tempat. Ya, grup LIPO, TKM, INKP.
Balik arah lagi, nah ini NKP. Nah ini grup Sinarmas. Saya udah nggak jarang banget teman-teman trading TKM NKP karena ya seperti ini, teman-teman tahu kan pergerakannya sehari naik sehari turun. Grup Lipo masih belum ya, sempit pergerakannya. Nah, grup ayam teman-teman, ini turunnya dalam, apakah ada kaitan dengan harga bahan dasar pakan yang naik ya tadi? Yang lainnya sih nggak ada farmasi, saya lihat. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Untuk chart yang lain teman-teman yang saya lingkarin tadi, sepertinya nanti saya bikinkan sendiri deh. Atau saya bikin video lagi nanti ya. Kelamaan nanti videonya. Baik, demikian dari saya, Surya Misteri dan Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.